Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa rahmanu qudus baisu muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fawwidu amri ila Allah innallaha basyirul bil ibad Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa mengakses materi pada mata kuliah bimbingan konseling PAI yang mana Allah telah memberikan kita nikmat umur, nikmat waktu, nikmat kuota, sehingga mari sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa rahmat, telah membawa ilmu, telah membawa cahaya dari zaman kegelapan menuju terang benderangnya Islam. Bapak dosen yang terhormat, Bapak Dr. Haji Tarsono SAG MPD, izinkan kami dari kelompok 11 memaparkan materi mengenai teori konseling behavioristik, yang mana kami beranggotakan saya Fajar bin Malik sebagai moderator, kemudian teman saya Darades Fitri dan Endah Alfi. Baik teman-teman semua, tanpa menunggu waktu lama lagi, materi pertama yaitu mengenai pendiri pada pendekatan konseling yang akan disampaikan oleh Darades Fitri. Kemudian materi yang kedua juga prinsip dasar pada teori konseling behavioristik yang disampaikan oleh orang yang sama. Kemudian materi yang ketiga yaitu konsep dasar pada teori konseling behavioristik yang akan disampaikan oleh Darades Fitri. Kepadanya dipersilakan. Saya sendiri akan membahas mengenai tokoh atau pendiri pendekatan konseling behavior, John Watson. Setelah memperoleh gelar master dalam bidang bahasa Latin dan Yunani, matematika dan filsafat di tahun 1900, ia menempuh pendidikan di University of Chicago. Minat awalnya adalah pada filsafat. Sebelum beralih ke psikologi karena pengaruh Engel, akhirnya ia memutuskan menulis disertasi dalam bidang psikologi eksperimen dan melakukan studi-studi dengan tikus percobaan. Pada tahun 1903, ia menyelesaikan disertasinya dan pindah ke Johns Hopkins University dan menjadi direktur lab PSI di sana. Pada tahun 1912, ia menulis karya utamanya yang dikenal sebagai Behaviorist Manifest, yaitu Psychology as the Behaviorist Views It. Dalam karyanya, Watson menetapkan dasar konsep utama dari aliran behaviorisme. Yang pertama yaitu psikologi adalah cabang eksperimental dan natural science. Posisinya setara dengan ilmu kimia dan fisika, sehingga introspeksi tidak punya tempat di dalamnya. Yang kedua yaitu sejauh ini psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Salah satu halangannya adalah keputusan untuk menjadikan bidang kesadaran sebagai objek psikologi. Oleh karenanya, kesadaran atau mind harus dihapus dari ruang lingkup PSI. Yang ketiga yaitu objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prinsip dasar pada teori konseling behavioristik. Menurut Dustin dan George, dikutip dalam buku karangan George and Christiani Theory, Methods and Process of Counseling and Psychotherapy, yang menyatakan bahwa konseling behavioral berpangkal pada beberapa keyakinan tentang martabat manusia, yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis. Yaitu yang pertama, manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah, berdasarkan bekal keturunan atau pembawaan dan berkat interaksi antara bekal keturunan dan lingkungan. Terbentuk aneka pola bertingkah laku yang menjadi suatu ciri khas kepribadiannya. Yang kedua yaitu manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Yang ketiga yaitu manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri suatu pola yang lama dahulu dibentuk melalui belajar.
Kalau pola yang lama dahulu berbentuk melalui belajar, pola itu dapat pula diganti melalui usaha belajar yang baru. Yang keempat yaitu manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya pun dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Secara ringkasnya, bahwa konseling behavioral ini berpandangan bahwa manusia itu memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu lahir dan mempunyai bawaan netral. Artinya manusia itu berhak untuk berbuat baik, buruk atau jahat. Yang kedua yaitu lahir dengan membawa kebutuhan dasar dan dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu kepribadian manusia berkembang atas dasar interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu mempunyai tugas untuk berkembang melalui kegiatan belajar. Dan yang kelima yaitu manusia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar pada teori konseling behavioristik. Yang pertama yaitu ada hakikat tingkah laku dan yang kedua yaitu ada prinsip belajar. Yang pertama, hakikat tingkah laku. Konseling behavioral berpandangan bahwa tingkah laku manusia pada dasarnya diperoleh melalui belajar dan kepribadian adalah hasil dari proses belajar. Belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Yang kedua yaitu tingkah laku manusia tersusun dari respon-respon kognitif, motorik, dan emosional terhadap stimulus yang datang baik dari internal maupun eksternal. Dan yang ketiga yaitu tingkah laku manusia dipengaruhi oleh variabel-variabel kompetensi, strategi, dan susunan pribadi, harapan-harapan, nilai stimulus, sistem, dan rencana pengaturan diri. Dan yang kedua yaitu ada prinsip belajar. Tingkah laku manusia dapat dilihat dari aspek kondisi yang menyertai atau akibat yang menyertai tingkah laku setelah terbentuk dengan antisiden yang disebut sebagai consequence. Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar. Yang pertama yaitu ada pembiasaan klasik yang ditandai dengan satu stimulus yang menghasilkan satu respon. Misalnya, bayi merespon suara keras dengan takut. Yang kedua yaitu pembiasaan operan, ditandai dengan adanya satu stimulus yang menghasilkan banyak respon. Pengondisian operan memberikan penguatan positif yang bisa memperkuat tingkah laku. Sebaliknya, penguatan negatif bisa memperlemah tingkah laku. Munculnya perilaku akan semakin kuat apabila diberikan penguatan positif dan akan menghilang apabila dikenai hukuman. Yang ketiga yaitu ada peniruan, yaitu orang tidak memerlukan reinforcement untuk bisa memiliki tingkah laku, melainkan ia meniru. Syarat dalam meniru tingkah laku yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tingkah laku yang ditiru memang mampu untuk ditiru oleh individu yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu tingkah laku yang ditiru adalah perbuatan yang dinilai publik positif. Kemudian adapun ciri-ciri konseling behavioral sebagaimana digambarkan oleh Eysenck adalah bahwa konseling behavioral itu yang pertama didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji. Yang kedua yaitu berasal dari penelaahan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori-teori dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu memendam simptom atau gejala sebagai respon bersyarat yang tidak adaptif. Selanjutnya memandang gejala itu sebagai bukti adanya kekeliruan hasil belajar. Memandang bahwa gejala-gejala perilaku itu berdasarkan perbedaan individual yang terbentuk secara bersyarat dan otonom. Menganggap penyembuhan gangguan neurotik itu sebagai pembentukan kebiasaan yang baru. Kemudian penyembuhan gejala itu langsung dengan jalan membasmi respon bersyarat yang keliru dan membentuk respon bersyarat yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah menganggap bahwa pertalian pribadi tidaklah esensial bagi penyembuhan gangguan neurotik, sekalipun untuk hal-hal tertentu kadang-kadang diperlukan. Terima kasih kepada Saudari Dara Deswitri yang telah menyampaikan ketiga materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan konseling behavior, peranan konselor pada teori konseling behavioristik, dan proses konseling behavior yang akan disampaikan oleh Endah Alfi.
kepada Endalvi, dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan konseling behavioral. Tujuan konseling behavioral terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Yang pertama, tujuan secara umum. Nah, tujuan umum dari konseling behavioral adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Karena konseling behavioral pada hakikatnya terdiri dari proses penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif dan pemberian pengalaman-pengalaman belajar yang di dalamnya terdapat respon-respon yang layak, namun belum pernah dipelajari. Yang kedua, ada tujuan secara khusus. Untuk tujuan khusus dari konseling behavioral ini adalah untuk membantu klien menolong diri sendiri, untuk tujuan mengembalikan klien ke dalam masyarakat, meningkatkan keterampilan sosial, memperbaiki tingkah laku yang menyimpang, membantu klien mengembangkan sistem self-management dan self-control. Nah, jadi tujuan dari konseling behavioral ini adalah untuk membentuk perilaku baru yang adaptif melalui proses belajar dan juga lingkungannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang peran konselor pada teori konseling behavioral. Hubungan konselor dengan klien. Peran konselor yang esensial pada umumnya adalah peran sebagai agen pemberi penguatan. Para konselor tidak dicetak untuk memainkan peran yang dingin dan impersonal yang mengkerdilkan mereka menjadi mesin-mesin yang terprogram yang memaksakan teknik-teknik kepada kliennya yang mirip dengan teknik kepada robot. Di dalam konseling behavioral harus ada keterlibatan antara konselor dan klien, baik itu dalam menyepakati tujuan, tingkah laku yang diharapkan, maupun di dalam proses konselingnya. Nah, unsur-unsur hubungan personal itu seperti kehangatan, antusiasme, sikap permisif, penerimaan, empati, dan wajar. Jadi kondisi-kondisi itu memang kondisi yang seharusnya diperlukan oleh klien, tetapi itu semua tidak cukup bagi klien untuk membantu timbulnya tingkah laku itu, perubahan tingkah laku dalam prosesnya. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara hubungan konselor dengan klien, yaitu yang pertama, konselor memahami dan menerima klien, kemudian yang kedua, keduanya bekerja sama, yang ketiga, konselor membantu memberikan arahan dari apa yang diinginkan oleh si kliennya. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu proses konseling behavioral. Ada 5 tahapan pada proses konseling behavioral ini. Yang pertama, tahap penilaian atau perkiraan. Pada tahapan ini, konselor dituntut untuk mampu memahami karakteristik si klien dan apa permasalahannya secara utuh ya. Maksudnya mencakup aktivitas nyata, perasaan, nilai-nilai dan pemikirannya. Konselor juga harus mampu menolong si kliennya untuk mengemukakan keadaan yang sebenarnya sedang dialami pada waktu itu. Nah, tujuan dari tahapan ini untuk mengetahui permasalahan klien yang kemudian dari situ akan diperoleh informasi model mana yang akan dipilih sesuai dengan perilaku yang ingin diubah oleh si kliennya ini. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap penetapan tujuan. Antara konselor dan klien menetapkan tujuan konseling itu berdasarkan dari analisis dari data dan informasi. Ada 3 tahap dalam penetapan tujuan, yaitu yang pertama menolong klien menentukan tujuan mana yang ingin dan mungkin dicapai. Yang kedua, mengatur tujuan selain dapat dicapai juga dapat diukur. Yang ketiga, membagi tujuan ke dalam tujuan-tujuan sementara agar lebih mudah pelaksanaannya. Tahapan yang ketiga ada tahap penerapan teknik, yaitu penerapan keterampilan dan teknik-teknik
konseling dalam upaya membantu si klien mengatasi masalahnya atau merubah perilakunya. Bagaimana menentukan strategi belajar, mana yang akan dipakai dalam mencapai perilaku yang diinginkan. Tahapan yang keempat yaitu tahap evaluasi dan terminasi. Tahap di mana seorang konselor mengetahui perubahan perilaku si klien sebagai tolak ukur untuk proses konseling berlangsung, yakni untuk melihat atau mengetahui apa yang telah diperbuat oleh si klien, bagaimana kemajuan si klien, bagaimana keefektifan konselingnya itu, apakah teknik yang digunakannya itu cocok atau tidak, dan apakah tujuan konseling tercapai ataukah tidak. Dan tahapan yang selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback. Konselor dan klien memberi dan menerima informasi sebagai umpan balik. Informasi umpan balik ini di sini diperlukan untuk memperbaiki proses konseling yang telah berjalan. Dicukupkan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak. Terima kasih kepada saudari Enda Alfi yang telah menyampaikan ketiga materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik pada teori behavioristik, kemudian kecocokan teori behavioristik untuk diterapkan di Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Teknik-teknik konseling behavioristik yang pertama yaitu desensitisasi sistematik. Desensitisasi sistematik, teknik ini dikembangkan oleh Wolff yang mengatakan bahwa semua perilaku neurotik adalah ekspresi dari kecemasan dan respon terhadap kecemasan dapat dieliminasi dengan menemukan respon yang antagonistik atau keadaan relaksasi. Kemudian poin yang kedua yaitu latihan asertif atau assertive training. Assertive training yaitu konseling yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam peranan yang tidak sesuai dalam menyatakan, misalnya ingin marah tetapi tetap berespon manis. Maka peran konselor adalah berusaha memberikan keberanian kepada klien dalam mengatasi kesulitan terhadap orang lain. Pelaksanaan teknik ini ialah dengan role playing atau bermain peran. Poin yang ketiga yaitu terapi aversi atau aversion terapi. Teknik ini bertujuan untuk menghukum perilaku yang negatif dan memperkuat perilaku yang positif. Dalam hal ini, konselor dapat menerapkan punishment atau sanksi dan reward, pujian atau hadiah secara tepat dan proporsional terhadap perubahan perilaku klien. Kemudian yang poin yang keempat yaitu terapi implosif dan pembanjiran. Teknik ini terdiri atas pemunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang tanpa pemberian penguatan. Juga teknik ini, pembanjiran ini tidak dapat menggunakan agen pengkondisian balik maupun tingkatan kecemasan. Terapis kemunculan stimulus-stimulus penghasilan kecemasan, klien membayangkan situasi dan terapis berusaha mempertahankan kecemasan klien. Kemudian poin yang kelima yaitu pekerjaan rumah atau homework. Teknik ini berbentuk suatu latihan atau tugas rumah bagi klien yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Caranya dengan memberikan tugas rumah untuk 1 minggu, semisal tidak menjawab apabila klien dimarahi ibunya atau bapaknya. Kemudian materi yang kedua yaitu kecocokan untuk diterapkan di Indonesia. Teori konseling behavioristik ini dapat diterapkan di Indonesia karena manusia atau orang-orang di Indonesia sama dengan manusia lainnya, yaitu mempunyai hakikat sebagai manusia yang netral dan lahir karena adanya benturan oleh lingkungan, maka tercipta perilaku-perilaku yang positif maupun negatif. Teori ini berpegang pada prinsip-prinsip belajar dan teori belajar bahwa perilaku yang baik atau yang adaptif dapat dibentuk melalui pembiasaan dan belajar serta didukung dengan lingkungan yang sesuai. Manusia di Indonesia pun jika memiliki perilaku yang menyimpang atau tidak adaptif dengan konseling behavioral dapat diubah perilaku menjadi perilaku yang adaptif melalui pembiasaan, belajar
dan lingkungan yang baik disesuaikan dengan norma dan adat yang berlaku di daerah atau provinsi masing-masing. Maka konselor perlu mengetahui norma dan nilai-nilai setiap suku atau provinsi sehingga dalam membentuk perilaku yang baru yang adaptif bagi orang Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Behaviorisme adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Dalil dasarnya adalah bahwa tingkah laku itu tertib dan bahwa eksperimen yang dikendalikan dengan cermat akan menyiapkan hukum-hukum yang mengendalikan tingkah laku. Behaviorisme ditandai oleh sikap membatasi metode-metode dan prosedur-prosedur pada data yang diamati. Konseling behavioral merupakan adaptasi dari aliran psikologi behaviorisme yang memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri. Kemudian dalam pandangan kaum behavioris, termasuk konselor behavioral, manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat diubah dan dibentuk. Manusia juga bersifat mekanistik dan pasif. Banyak pendekatan dalam konseling behavioral. Dari keseluruhan pendekatan yang ada, semua menjurus pada pendekatan detektif di mana konselor lebih berperan aktif dalam penanganan masalahnya. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan, khususnya saya sebagai moderator dalam memandu presentasi kali ini. Mohon maaf. Juga terima kasih kepada Bapak dosen yang kita hormati telah membimbing kami sejauh ini, yang mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu, apa yang menjadi materi yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan dan bisa kita implementasikan di kemudian hari. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri dan juga kelompok 11. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.